Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Luka Istiani. Nah, kali ini kita sudah mencapai bab yang ke-8, yaitu VLAN Trunking Protocol. Nah, ini masih terkait dengan seri pembelajaran CCNA part 1 ya teman-teman. Nah, semisal teman-teman di sini terdapat 9 switch. Nah, semisal di satu switch yang ini, setiap switch itu dia itu membutuhkan 200 VLAN. Nah, itu kan untuk konfigurasinya pastinya ribet ya teman-teman. Nah, maka dari itu di sini sudah ada yang namanya konfigurasi VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, lalu untuk VTP sendiri itu dia itu mempunyai 3 jenis atau 3 macam teman-teman. Yang pertama ada semisal ini saya tuliskan server, kemudian ada juga VTP client, dan yang terakhir ada juga VTP transparent. Nah, semisal di sini kita akan konfigurasi menjadi VTP mode server. Nah, kita juga akan konfigurasi pada 200 VLAN di satu switch ini teman-teman. Kemudian untuk switch yang lainnya ini kita jadikan sebagai mode client. Ini kita jadikan semisal ini mode client. Nah, maka si mode client ini dia tidak perlu untuk konfigurasi 200 VLAN lagi. Jadi dia itu langsung otomatis mengikuti switch yang dengan mode server. Jadi kalau di switch mode server sudah ada konfigurasi 200 VLAN, maka untuk lainnya juga sudah ada 200 VLAN di dalamnya. Nah, kemudian untuk mode yang transparent itu dia itu bekerja sendiri teman-teman. Jadi semisal kalau tadi kan server dan klien itu kan dia saling berhubungan. Dimana kalau server itu konfigurasi, maka si klien dia akan langsung mengikuti si servernya atau langsung menyesuaikan isi konfigurasi seperti yang ada di dalam servernya. Nah, tetapi untuk yang transparent ini dia itu bekerja sendiri teman-teman. Jadi dia tidak mengikuti switch servernya. Oke, biar langsung paham di sini kita bisa langsung ke topologinya saja. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan coba menambahkan switch. Di sini kita pakai switch yang ini ya teman-teman, seperti biasa. Nah, teman-teman, di sini saya akan menambahkan notes bahwa semisal untuk switch 0, saya itu akan buat VTP-nya itu sebagai server 1. Kemudian untuk switch yang satu sini, saya akan buat sebagai client 1. Nah, sedangkan untuk switch 2 yang ini, saya akan buat sebagai client 2. Kemudian untuk yang switch 3 ini, saya akan buat VTP transparent. Kemudian untuk switch yang 4 ini kita jadikan sebagai server 2. Nah, oke teman-teman, langsung saja di sini kita akan ke langkah konfigurasinya. Di sini kita akan konfigurasi terang dulu teman-teman. Di sini kita mulai pada switch yang 0. Kemudian kita ke CLI. Nah, di sini kita kemudian di sini kita bisa ke mode enable, conft. Nah, di sini kita bisa pergi ke interface yang mengarah ke switch 1, yaitu FA0/1. FA0/1. Kita enter. Di sini kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, lanjut di switch satunya juga kita konfigurasi. Ke CLI, kemudian in config. Nah, di sini kita konfigurasi 2 jalur ya teman-teman. Di sini ada jalur yang mengarah ke sini dan ke sini. Kita bisa menggunakan interface range saja. Di sini kan FA01 sampai FA02. FA0/1 sampai 2. Enter. Di sini ketikkan switch port mode terang. Oke, sudah. Lanjut di switch 2-nya juga kita konfigurasi 2 interface. Enable, config, conft. Di sini saya lihat dulu untuk interface-nya. Ini FA01 sampai FA02. Interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Oke, sudah. Lanjut di switch yang transparent. Ini kita ke CLI. Kemudian enable, conft. Di sini ada jalur sama FA01 dan FA02. Interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Oke, sudah. Lanjut di switch yang terakhir, yaitu di server 2. Di sini pergi ke enable, conft. Kita hanya konfigurasi di interface FA01 ya teman-teman. Interface FA
0/1. Kemudian switch port mode enter. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi terang pada semua switchnya. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk VTP-nya teman-teman. Kita mulai di switch yang server ini dulu. Di sini kita bisa keluar saja dan kita coba ketikkan VTP mode. Nah, karena di switch yang 0 ini kita jadikan VTP mode server, jadi di sini kita tulis VTP mode server. Enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat VTP domain. VTP domain nukeis.com. Di sini saya akan membuat domain dengan nama nukeis.com ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, selanjutnya saya akan buat passwordnya. VTP password. Saya akan buat yang mudah saja, 12345. Kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah konfigurasi VTP di switch 0. Lanjut, kita juga akan konfigurasi VTP di switch yang ini juga ya teman-teman. Kita buka. Biasa kita keluar saja. Kemudian kita ketikkan VTP mode. Jadikan di sini kan untuk switch yang satu kita jadikan mode klien ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis VTP mode klien. Kemudian kita buat domain name-nya VTP domain. Nah, jadi teman-teman, kalau di sini kita jadikan VTP mode klien, maka untuk domain name-nya harus samakan dengan VTP yang servernya teman-teman. Yaitu tadi kan punya saya nukeis.com. Enter. Selanjutnya passwordnya juga kita samakan, VTP password. Tadi kan 12345 ya teman-teman. Kita enter saja. Lanjut, kita konfigurasi VTP di switch 2. Kita exit. Kemudian VTP untuk switch 2 juga ini dijadikan sebagai mode klien. VTP mode klien. Enter. Selanjutnya VTP domain nukeis.com. Untuk domainnya juga sama ya teman-teman. Enter. Kemudian VTP passwordnya juga sama, 12345. Enter. Lanjut di switch yang transparent. Nah, jadi teman-teman, untuk VTP yang transparent ini maksudnya kalau tadi kan yang klien itu kan mengikuti server ya teman-teman. Yaitu kayak tadi domainnya harus sama, nukeis.com, dan juga passwordnya harus sama. Dikarenakan klien ini dia itu mengikuti servernya. Nah, kalau kita menggunakan switch yang transparent ini, itu dia itu bekerja sendiri, tidak ikut siapapun. Jadi di sini dia hanya bekerja sendiri saja, nggak ikut ke server seperti yang klien tadi. Di sini langsung aja kita ke konfigurasinya. Kita ketik VTP mode transparent. Kita bisa di enter. Kemudian kita buat domainnya VTP domain. Untuk domain saya akan nukeis.com. Kemudian VTP passwordnya saya akan 12345 saja teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke, kita lanjut konfigurasi di switch yang transparennya. Kita di sini langsung aja untuk konfigurasinya. Jadi kita ketikkan VTP mode transparent. Nah, maksud dari switch transparent ini merupakan jadi switch ini dia itu bakal bekerja sendiri teman-teman. Kalau tadi yang klien itu kan dia mengikuti servernya. Nah, tetapi untuk transparent ini dia itu berbeda sendiri teman-teman. Jadi dia akan bekerja sendiri, tidak ikut ke servernya. Langsung aja di sini VTP mode transparent. Kemudian di sini VTP domain. Untuk domainnya saya akan nukeis.com saja. Enter. Kemudian kita buat VTP password itu 12345 saja, yang mudah. Kita enter. Nah, lanjut kita juga konfigurasi VTP di switch yang terakhir, yaitu server 2. Kita ke enable config. Di sini VTP mode server. Nah, karena di sini kita jadikan sebagai server 2. Jadi di sini kita ketikkan VTP mode server. Kemudian VTP domain nukeis.com. Nah, selanjutnya VTP password 12345. Samakan seperti yang di klien dan juga di server. Oke, sudah ya teman-teman, kita sudah konfigurasi VTP di semua switchnya.
Nah, sekarang kita akan coba pengujian teman-teman dengan kita akan membuat VLAN di server satunya. Di sini kita buka server 1. Kemudian di sini ke enable conft. Nah, kemudian di sini kita coba buat VLAN 2. Enter. Untuk name-nya misal A saja. Kemudian kita buat juga VLAN 3. Name B saja. Name-nya B saja. Enter. Nah, coba kita cek dengan do show VLAN brief. Enter. Mohon maaf, di sini ada kesalahan kata do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN-nya. Lanjut kita pergi ke klien 1. Kita enable conft. Nah, di sini kita coba ketikkan perintah do show VLAN brief. Enter. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini klien 1 dia itu sudah ada VLAN 2 dan 3, dimana kita kan tidak menambahkan tadi di kliennya. Nah, itu karena dia itu mengikuti servernya. Jadi kalau tadi kita konfigurasi di servernya yaitu VLAN 2 dan VLAN 3, maka di kliennya juga dia akan ada VLAN 2 dan VLAN 3 tanpa kita konfigurasinya. Nah, kita coba lihat di klien 2 lagi, teman-teman. Kita coba enable conft. Ini kita coba do show VLAN brief. Nah, di sini di klien 2 dia juga sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, sekarang kita buka yang switch transparan. Di sini kita coba do show VLAN brief. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat di sini nggak ada VLAN 2 dan VLAN 3 dikarenakan istilahnya switch transparan ini dia itu bekerja sendiri, jadi tidak mengikuti servernya. Jadi yang hanya mengikuti server atau yang ada VLAN 2 dan VLAN 3 itu hanyalah yang switch kliennya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan coba membahas tentang problem revision number. Semisal di sini di switch yang 0 kita buka, kita coba ketikkan do show VTP status. Kita bisa enter. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk configuration revision itu ada 4. Jadi tandanya si switch 0 ini dia itu sudah melakukan 4 kali konfigurasi. Nah, lanjut di sini kita akan membuat contoh kasusnya. Semisal di sini kita tambahkan switch baru, teman-teman. Kita tambahkan di bagian sini. Nah, jadi teman-teman di sini diibaratkan bahwa ini merupakan gedung. Nah, si gedung 1 ini dia itu ingin menambah switch baru lagi. Nah, semisal ini switch yang akan ditambah ya, teman-teman. Nah, tetapi switch yang akan ditambah ini merupakan switch bekas dari gedung yang ada di 2. Jadi switch ini dia itu sebelumnya berada di gedung yang kedua, teman-teman. Jadi nantinya kalau si gedung 1 mau menambah switch yang ini, itu berarti dia itu menggunakan switch bekas dari gedung yang kedua. Nah, kita coba buka switch yang ini. Kita ke CLI, kemudian ke enable conft. Di sini kita coba do show VTP status. Nah, di sini untuk configuration revision itu masih 0, teman-teman, karena kita belum konfigurasi. Nah, teman-teman, langsung aja di sini kita akan konfigurasi untuk switch yang ini. Kita akan jadikan server, teman-teman. Di sini kita ketikkan VTP mode server. Enter. Selanjutnya kita buat domainnya VTP domain. Saya akan samakan saja nukeis.com. Kita enter. Kemudian VTP passwordnya saya juga akan samakan 12345 biar mudah saja. Nah, coba di sini kita bisa lihat lagi, teman-teman. Di sini kita lihat do show VTP status. Nah, ini juga masih 0 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba menambahkan VLAN 2, kemudian kita tambahkan VLAN 3, kemudian VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8. Nah, kita cek lagi, teman-teman. Di sini kita cek do show VTP status. Nah, kalian bisa lihat di sini configuration revisionnya itu sudah menjadi 7. Jadi angka ini udah lebih dari si gedung utamanya. Nah, oke, langsung aja kita masukkan switch yang ini ke gedung yang kesatunya. Ini yang utama ini. Kita hubungkan saja menggunakan kabel automatic. Nah, oke, di sini kita udah menggabungkan switch yang ini ke gedung yang utama. Nah, tetapi teman-teman, switch yang server ini dia itu ingin konfigurasinya dimasukkan ke yang gedung ini, teman-teman, yang ini. Jadi dia diibaratkan ingin bergabung ke konfigurasi yang gedung utama ini. Nah, jadi caranya di sini kita akan setting untuk konfigurasi terang dulu. Di sini kita konfigurasi di switch 4 dulu. Kemudian kita ke enable conft. Nah, di sini
kita pergi ke interface yang mengarah ke switch 6 ini, yaitu FA02. Interface FA0/2. Di sini kita ketikkan switch port mode terang. Enter. Nah, lanjut di switch 6 juga kita akan terangkan. Kita ke interface. Mohon maaf, di sini kita keluar saja. Kemudian kita ke interface yang mengarah ke switch 4 ini. Interface FA0/1. Enter. Dan switch port mode terang. Kita enter. Nah, oke, kita sudah konfigurasi terangnya. Nah, teman-teman, misal di sini kita bisa lihat di client 2. Di sini kita bisa lihat yang VLAN-nya do show VLAN brief. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat. Di sini untuk VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu merupakan VLAN dari switch yang 6 ya, teman-teman. Jadi intinya konfigurasi yang ada di switch 6 yang VLAN 2 sampai 8 itu sudah masuk atau sudah tergabung di gedung utama. Yang seharusnya konfigurasi gedung utama yang masuk ke switch 6. Nah, tetapi sebaliknya malah konfigurasi switch 6 yang masuk ke gedung utamanya. Nah, jadi ini bahaya ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan coba menjadikan switch 6 ini mode transparent saja supaya dia bekerja sendiri, teman-teman. Jadi di sini kita bisa hapus saja untuk kabel yang ini, kita hapus. Kemudian di sini kita pergi ke switch yang 6. Nah, di sini kita akan ubah modenya menjadi transparent, teman-teman. Di sini VTP. Maaf, di sini kita keluar dulu. Kita ketik VTP mode transparent. Kemudian VTP domainnya saya akan samakan saja nukeis.com. Kemudian passwordnya VTP password 12345. Nah, lanjut kita bisa do show VTP status. Nah, oke, di sini konfigurasinya sudah 0 ya, teman-teman. Jadi tidak lagi 7. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah ubah menjadi transparent sehingga konfigurasinya itu sudah 0. Nah, di sini kita bisa mengubah lagi menjadi mode server, teman-teman. Di sini kita bisa lihat saja VTP mode server. Kita bisa enter. Kemudian untuk VTP domainnya saya akan samakan nukeis.com. Nah, kemudian VTP password 12345 saja. Oke, sudah, teman-teman. Nah, kita coba do show VTP status. Oke, di sini konfigurasinya juga sudah 0 ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, masih di switch yang 6 ini. Kita coba do show VLAN brief. Nah, di sini konfigurasi VLAN 2 sampai 8-nya masih ada, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba hubungkan atau kita masukkan switch 6 ke gedung utamanya. Kita bisa konekkan saja di sini. Kemudian di sini kita bisa terangkan, teman-teman. Di sini pergi ke interface yang mengarah ke switch 6, yaitu interface FA02. Di sini sudah masuk, teman-teman. Lanjut switch port mode terang. Nah, di switch 6 juga kita akan terang. Di switch 5 ini kita masuk ke interface yang menuju ke switch 4. Ini yang server 2. Kita ke interface FA0/1. Kemudian di sini kita ketikkan switch port mode terang. Enter. Kita keluar saja. Kita coba lihat do show VLAN brief. Enter. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk VLAN 2 sampai 8 itu sudah hilang ya, teman-teman. Jadi di sini si switch 5 atau switch yang baru ditambahkan itu konfigurasinya sudah menyesuaikan dari gedung utamanya. Jadi di sini konfigurasi gedung utama ditambahkan ke switch 5 atau switch yang baru ditambahkan. Jadi di sini hanya ada konfigurasi milik gedung utamanya, yaitu yang VLAN 2 dan VLAN 3 saja. Nah, oke, teman-teman, supaya lebih paham, di sini kita akan coba untuk membuat soal pembahasan VTP ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi, jadi kalian bisa tiru saja, teman-teman, seperti ini untuk peletakannya. Nah, sekarang saya akan hubungkan menggunakan kabel automatic. Nah, oke, kita langsung saja untuk konfigurasi VTP-nya. Nah, di sini saya akan menjadikan VTP server itu di switch yang paling atas. Dan kemudian ketiga switch yang di bawah ini adalah VTP kliennya. Kita mulai di switch yang paling atas, kita jadikan VTP server. Di sini seperti biasa kemode enable, const, dan kita ketik VTP mode server. Enter.
kemudian VTP domain, semisal untuk domain saya nukeis.com, enter. Kita ulang lagi. Oke, di sini sudah ready. Selanjutnya VTP password, untuk passwordnya 12345, enter. Nah, kemudian di switch yang ini kita juga konfigurasi VTP sebagai mode kliennya. Di sini kita mulai di switch yang paling kiri dulu. Kita kasih li enable conft VTP mode client, VTP domain. Untuk domainnya harus sama dengan yang di server ya teman-teman, nukeis.com. Kemudian VTP password 12345, enter. Nah, di switch yang tengah juga kita konfigurasi VTP mode client, VTP domain nukeis.com, VTP password 12345. Kita lanjut di switch yang terakhir, VTP mode client, VTP domain nukeis.com, VTP password 12345, enter. Oke, kita sudah konfigurasi VTP di semua switchnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan coba membuat VLAN 10 sampai VLAN 40 di switch yang paling atas. Di sini kita bisa langsung buat VLAN 10. Di sini tidak usah kasih nama ya teman-teman, langsung saja VLAN 20, VLAN 30, dan yang terakhir VLAN 40. Kita coba cek. Do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN 10 sampai 40. Nah, sekarang teman-teman kita akan terangkan antar switchnya. Jadi kita terangkan di switch yang paling atas terlebih dahulu. Nah, di sini switch paling atas ada 3 interface, yaitu FA02, FA03, dan FA04. Di sini kita bisa langsung ketik saja. Kita keluar dulu interface range FA0/2 sampai 4. Kita bisa di enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya di switch yang paling kiri juga kita terangkan. Di sini hanya ada satu interface saja, yaitu FA01. Kita bisa pergi ke interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang. Sudah, lanjut di switch yang sebelah sini. Di sini dia menggunakan interface FA01. Interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang, enter. Sudah, selanjutnya di switch yang terakhir. Di sini juga FA01 teman-teman. Interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang. Oke teman-teman, kita sudah konfigurasi terangnya. Nah teman-teman, kita bisa cek langsung di ini switch yang paling kiri. Kita coba do show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada VLAN 10 sampai 40. Nah, jadi ini menyesuaikan dengan switch yang menggunakan mode server tadi yang paling atas. Sekarang kita akan memasukkan setiap interface-nya ke dalam VLAN-VLAN-nya. Di sini kita mulai di sebelah kiri dulu. Kita buka switch-nya. Kita akan mulai di VLAN yang 10 dulu. Untuk VLAN 10 dia interface-nya FA02 sampai FA03 teman-teman. Kita keluar, lalu kita interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian kita akan menggunakan mode akses ya teman-teman, dikarenakan kita menghubungkan switch ke PC. Switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10, enter. Oke, sudah. Selanjutnya yang interface di VLAN 20 ini dia itu pakai FA04 sampai FA05. Kita keluar dulu, lalu interface range FA04 sampai 5. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20. Enter. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama di switch yang tengah. Di sini kita mulai di VLAN yang 30 dulu. Untuk VLAN yang 30 ada FA02 sampai FA03. Kita bisa masuk interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, switch port
akses VLAN 30. Kita enter. Nah, kita keluar lanjut ke VLAN yang 40, yaitu menggunakan interface FA04 sampai FA05. FA0/4 sampai 5. Kita bisa enter. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Enter. Oke teman-teman, lanjut di switch yang terakhir sebelah sini. Ini dia itu menggunakan interface sama FA0, interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Di sini kan VLAN 10 ya teman-teman. Jadi ini VLAN 10 dulu. Kemudian kita exit, lanjut di yang VLAN 20, yaitu FA0/4 sampai dengan 5. Enter. Lanjut switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Enter. Nah, oke lanjut teman-teman. Di sini supaya si PC ini dia mendapatkan IP, maka kita harus konfigurasi DHCP di routernya. Langsung aja di sini kita bisa buka routernya. Kemudian kita ke CLI, ini kita no saja. Di sini seperti biasa kita masuk ke mode enable, conf t. Nah teman-teman, di sini kita akan mengaktifkan untuk interface yang mengarah ke switch dulu. Di sini kan dia interface FA0/0 ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat interface FA0/0. Kita enter, kemudian kita bisa no shutdown, no sh. Oke, di sini sudah hijau teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat sub interface untuk memasukkan IP pada setiap VLAN-nya, VLAN 10 sampai 40-nya. Di sini kita mulai di VLAN 10 dulu, interface FA0/0.10. Enter. Lanjut di sini kita ketik encapsulation.1q 10. Kita enter. Kemudian masukkan IP address. Untuk VLAN 10 kan dia 192.168.10.0. Nah, di sini saya akan menuliskan 192.168.10.1, kemudian 255.255.255.0. Kita enter. Nah, sekarang kita exit saja teman-teman. Sekarang kita bisa lanjut untuk sub interface yang VLAN 20. Ini kita ganti saja. Kemudian di sini encapsulation.1q20 dan masukkan IP address-nya. Untuk VLAN 20 itu 20.1 teman-teman. Kita ganti saja ini. Kita enter. Lalu kita keluar, lanjut di sub interface yang 30, VLAN 30. Di sini masuk encapsulation.1q30. Kemudian masukkan IP address-nya 30.1 teman-teman. Enter. Kita keluar dan lanjut di sub interface yang VLAN 40. Di sini encapsulation.1q40, kemudian IP address 40.1 teman-teman. Nah, di sini kita bisa cek do show IP interface brief. Enter. Nah, oke, di sini sudah ada sub interface dari VLAN 10 sampai 40-nya. Nah, teman-teman, barulah di sini kita akan konfigurasi DHCP-nya. Di sini caranya kita bisa mulai untuk VLAN 10 dulu. Jadi kita ketikkan perintah IP DHCP pool VLAN 10. Kita enter. Kemudian masukkan networknya. Networknya itu untuk VLAN 10 192.168.10.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0 dan masukkan gateway-nya juga. Caranya ketik default strip router. Kemudian masukkan yang router tadi 192.168.10.1. Enter. Dan kita juga akan konfigurasi DNS servernya. DNS strip server kita gunakan IP Google 888. Oke, sudah teman-teman. Lanjut kita konfigurasi IP DHCP di VLAN 20 sampai 40. Nah, mungkin di bagian ini saya akan percepat saja teman-teman. Untuk IP-nya di sini sudah tertera di notes ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi DHCP pada semua VLAN-nya. Nah, lanjut kita akan pengujian di PC yang ada di sebelah kiri, PC 0. Kita ke desktop, kemudian ke IP configuration. Nah, di sini klik yang DHCP ya teman-teman.
Nah, di sini kalian bisa lihat DHCP request successful. Di sini juga sudah mendapatkan IP secara otomatisnya, teman-teman. Nah, kita juga bisa coba di VLAN 20-nya ke desktop, kemudian IP configuration, klik DHCP. Oke, sudah berhasil, teman-teman. Lanjut di VLAN 30, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, di sini juga sudah bisa. Lanjut di VLAN yang 40, desktop, IP configuration, kemudian klik DHCP. Oke, sudah berhasil. Lanjut di VLAN yang ini, VLAN 10 dan 20. Sudah berhasil, teman-teman. Lanjut di sini, desktop, IP configuration, DHCP. Oke, di sini sudah berhasil semua ya, teman-teman. Di sini kita coba kirim paket juga dari VLAN 10 ke VLAN 20. Ini karena masih awalan, jadi masih proses, teman-teman. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Kita coba juga dari yang VLAN 30 ke VLAN 10 ini. Ini masih proses, kita coba lagi. Oke, sudah successful ya, teman-teman, sudah berhasil. Oke, teman-teman, sekian video pada bab 8 kali ini dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Flip dari Nuke @mentor kecil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.